Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kita semua hormati guru kita Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA. Mudah-mudahan beliau istiqomah di jalan Allah, selalu membimbing dan membina kita ila akhiril hayat. Para guru, para Ustadz Godar, kemudian Ustadz yang lainnya, ketua kita Ustadz Martin Al-Khair, Ustadz Junaid, juga semua jamaah sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam keempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir yang merupakan suri toladan untuk kita, uswah untuk kita, dan panutan untuk kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam mukadimah tadi disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang baik amalnya. Dari ayat tersebut tersirat bahwa kita hidup ini dalam rangka melakukan serangkaian ujian-ujian dari waktu ke waktu. Dan kita diperintahkan ayyukum ahsanu amala, untuk berprestasi baik dunia maupun akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa menjadi ahsanu amala, maka di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Kemudian terakhir wa antum muslimun, dengan takwa yang sebenar-benar takwa, artinya kita harus menjadi orang Islam, orang beriman yang benar. Untuk menjadi orang Islam, orang beriman yang benar, tentunya harus dengan ilmu. Kemudian wa antum muslimun, tersirat juga di situ, diantaranya adalah agar kita mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk selalu dalam keadaan muslim tadi diawali dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan wa antum muslimun, agar kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kamu mati, ya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, husnul khotimah. Berarti di situ kita harus istiqomah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa takwa dengan baik, untuk bisa berakhir dengan husnul khotimah, maka kita diwajibkan dalam Islam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu.
baik muslim laki-laki maupun perempuan. Kewajibannya kapan? Utlubul ilma walau bisin, ya. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Waktunya itu dari ayunan sampai di kuburan, ya. Mencarinya jauh, ya. Bila perlu sampai ke Cina, tapi mungkin sekarang sudah nggak perlu karena Cina sendiri sudah banyak yang datang ke kita, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka jadikanlah setiap momen, setiap waktu kita sudah ada sarana. Setiap malam Rabu Majelis Taklim PPH para pencari hidayah, ya. Di awal kemarin halal bihalal Pak Kiai kita, ya, Kiai Ali mengingatkan, karena Syawal itu bulan peningkatan, kalau bisa, kalau kemarin sebelum Lebaran kita berangkatnya sendiri, setelah Lebaran kalau bisa bawa gandengan, ya, saudara, anak atau siapapun, supaya kualitas meningkat dan harapannya kuantitas meningkat dan kualitas juga meningkat. Semakin banyak dan juga kita semakin mempraktekkan ilmu kita. Jadi setiap malam Rabu, kalau kata ketua, jangan mencari waktu luang, tapi kita harus meluangkan waktu sebisa mungkin, ya. Sesibuk apa kita usahakan, walaupun ya kadang tetap ada halangan. Cuma memang harus ada dorongan yang kuat, ya. Harus bermohon supaya tidak malas, ya. Kalau doanya ketua dulu waktu SMP, Allahumma paksain, katanya, ya. Jadi kalau malas kita harus memaksakan diri. Kemudian alhamdulillah, ya, PPH juga tidak hanya memberikan sarana untuk menuntut ilmu secara jiping seperti ini, ya. Pembahasan yang lebih dalam setiap malam apa ini, ya? Malam Sabtu, ya, di habis maghrib di Masjid Al-Mutakin, ya, ya. Ya, jadi yang pingin, ya, sholatnya benar, sujud rukuknya benar, bacaannya benar, maka luangkan waktu di setiap malam Sabtu ba'da maghrib. Kemudian yang pingin lancar Al-Quran dengan bergabung di Majlis Yambua, ya, yang dikomandani oleh tukang juru keker kita, ya, Ustadz Joko. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk bertakwa dengan yang sebenarnya, untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam, butuh ilmu. Makanya kita harus manfaatkan tempat-tempat yang sudah menyediakan itu, ya. Kemudian momen-momen seperti ini kan luar biasa. Biasanya seminggu sekali, dengan ada seperti ini kita gunakan untuk sarana silaturahmi, juga tholabul ilmi. Jadi setiap hari justru ini berturut-turut sampai malam ke-7, insya Allah ilmu kita semakin meningkat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi mari kita manfaatkan, ya, meskipun ini Syawal sudah lewat, kita untuk terus meningkatkan ilmu melalui berbagai majlis taklim yang ada, tidak hanya di PPH, tetapi kita yang dekat ke PPH, mari kita penuhi majlis taklim PPH untuk sarana ngemong juga anak-anak kita, ponakan kita dan mereka-mereka yang muda, ya, ini generasi muda sudah mulai ini, ya, anak-anak, mudah-mudahan mereka adalah generasi penerus kita. Karena Rasulullah menyampaikan, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin khairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka adalah suatu generasi yang berbeda dengan zaman kita, ya. Jadi kalau kita masih TV-nya hitam putih, kalau kita pingin aman cukup di rumah, jangan kemana-mana, itu aman.
Kalau anak sekarang di rumah dengan ditinggali HP, wifi ada, apalagi ada paket, ada pulsa, itu tidak menjamin aman, ya. Karena itu jarinya bisa kemana-mana, ya, bisa melihat yang tidak boleh, ya. Jadi macam-macam. Nah, ini tantangan buat kita. Maka dalam setiap ibadah-ibadah kita, sholat-sholat kita harus menyertakan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar istri kita, anak-anak kita betul-betul menyenangkan mata kita. Artinya dia bisa tumbuh dengan baik, dengan pendidikan yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan lebih penting lagi adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Agar kita menjadi orang yang selalu mendirikan sholat beserta dengan anak keturunan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik, karena kewajiban menyelamatkan anak istri kita itu adalah kewajiban yang Al-Quran menyebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita harus menjaga anak keturunan kita, keluarga kita dari api neraka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.